Dan alhamdulillah Ani itu termasuk prosesnya cepat. Jadi sekali lagi Ani itu sakit beneran, nah, bukan OTG ya. Jadi harus dibedakan ya. Sakit COVID itu positif kalau di TV ya, yang sekian ratus ribu itu mayoritas adalah OTG, tertular saja, tapi dia sehat-sehat saja. Jadi itu. Jadi orang tanpa gejala, dia sehat, tidak merasakan sakit, tidak sesak, tidak demam, benar sehat. Itu ya kurang lebih sekitar 60-70%. Itu OTG rata-rata. Itu. Termasuk di kantor saya 4 orang yang positif itu OTG 2. Duanya sakit beneran termasuk saya. Satunya di rumah sakit. Jadi itu. Jadi itu Jadi itu Ustaz. Ya Mas Ayi sekalian itu terapi yang saya lakukan. Alhamdulillah pada saya lupa tanggalnya pada pertengahan akhir Agustus saya dinyatakan negatif itu. Jadi proses saya sakit jadi negatif itu kan dilihat dari hasil tes swab ya, tes swab. Tes swab kedua saya itu kurang lebih sekitar 25 Agustus ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Para sahabat sekalian, dari peserta sertifikasi online Arsy yang kedua, ahlan wa sahlan kepada antum semuanya yang telah hadir dalam webinar ini. Insya Allah hari ini kita akan berbincang santai tentang COVID-19. Mudah-mudahan hari ini kita telah hadir pembicara sahabat kita Ustadz Samsu, yang beliau adalah ya praktisi yang beberapa waktu ini sudah bergelut dengan virus COVID-19. Ya, insya Allah nanti kita bisa berbincang-bincang dengan beliau, bertanya kepada beliau ya, sejauh mana dan seperti apa sih sebenarnya COVID-19 ini. Apakah ini memang murni virus COVID atau ada yang lainnya? Nah, mungkin nanti kita bisa bertanya ke beliau sebagai pakarnya yang memang sudah bergelut dalam penanganan COVID-19 ini, terutama di Depok ya, beliau tinggal di Depok. Ya, insya Allah nanti kita bisa banyak belajar. Yang kedua, saya hormati ya, para syatib yang ada di DPP Arsy yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung bersama. Yang mudah-mudahan ya pertemuan kita hari ini Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kemudahan-kemudahan ya, terutama kepada antum semuanya yang nanti akan ikut ujian sertifikasi Arsy. Mudah-mudahan semuanya nanti lulus dalam sertifikasi ini. Yang kedua kalinya rahmat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Dan insya Allah Allah kumpulkan di surganya Allah. Allahumma amin. Sahabat sekalian, para praktisi ru'yah dan para jamaah dari luar Arsy yang hari ini bergabung, mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar kepada Ustadz Samsu tentang penanganan COVID-19. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena waktu sudah jam 9:13 di tempat saya. Mungkin teman-teman di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur sudah siang ya. Mudah-mudahan ya perbedaan waktu ini tidak menjadikan ya, perbedaan kita, tapi menjadikan kebersamaan kita. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Samsu untuk menjelaskan kepada kita semuanya tentang
bagaimana sebenarnya COVID-19 ini. Kepada Ustadz Samsul, tafadhol Ustadz. Audionya bisa diaktifkan dulu, Ustaz Samsu. Halo, halo, Ustadz Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Udah jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Belum ada suaranya, Ustadz. Belum ada suaranya. Udah. Belum ada suara. Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat para asatidz sekalian, khususon Suaranya belum kedengaran ya? Masih nggak kedengaran? Nggak kedengaran? Halo? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah. Yang saya hormati para asatidz khususnya dari DPP Arsy, Ustadz Siswanto, Ustadz Mukhtar, serta para asatidz anggota Arsy se-Indonesia yang sedang mengikuti ujian, serta para teman-teman, kolega, termasuk juga mungkin ada yang mantan COVID yang saya undang, semua saya share yang mungkin atau bahkan yang sedang sakit COVID, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah dalam rangka dakwah tauhid ya, ruqyah syariah ya, terapi khusus tentang COVID. Jadi alhamdulillah memang Ane itu bisa dikatakan beruntun ya kemarin itu, dan tidak mengira sama sekali. Ya kan, tidak mengira sama sekali. Jadi izinkan Anda bercerita ya. Saya bercerita ini tidak ada niat kecuali pertama permintaan teman-teman, terutama Depok kan di wilayah zona merah bahkan hitam, agar pengalaman saya ini bisa di-share kemana-mana termasuk forum ini. Tuh. Dan alhamdulillah Ane itu termasuk prosesnya cepat. Jadi sekali lagi Ane itu sakit beneran, bukan OTG ya. Jadi harus dibedakan ya. Sakit COVID itu positif kalau di TV ya, yang sekian ratus ribu, itu mayoritas adalah OTG. Tertular saja, tapi dia sehat-sehat saja. Jadi itu. Jadi orang tanpa gejala, dia sehat, tidak merasakan sakit, tidak sesak, tidak demam, benar sehat. Itu ya kurang lebih sekitar 60-70%. Itu OTG rata-rata. Itu. Termasuk di kantor saya 4 orang yang positif itu OTG 2. Duanya sakit beneran termasuk saya. Satunya di rumah sakit. Jadi itu. Yang kedua, menebarkan aura positif bahwa COVID-19 yang selama ini yang menakut-nakuti saudara-saudara kita kaum muslimin khususnya di Indonesia, khususnya lagi yang daerah zona merah, itu bisa sembuh dan pulih. Ya kan, tentu dengan ikhtiar ya kan. Salah satunya ruqyah syariah. Jujur Ane Pak Japri, dokter rumah sakit RSUD Depok, tapi nggak ada jawaban. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Ane diminta teman-teman saudara-saudara kita yang kebetulan masih sakit COVID di rumah sakit Hermina Depok untuk bisa meruqyah massal. Alhamdulillah, tapi lewat WA ya. Jadi lewat WA, jadi itu. Kemudian 3, memberi semangat dan motivasi yang masih sehat ya, agar bisa memberikan kayak imunitas alami. Kebetulan saya punya resep dari Ustadz Syahrul, insya Allah nanti akan berbicara juga, yang sangat alami bahkan gratis. Apa itu? Yaitu dari akar kucing, tanaman akar kucing. Akar kucing, atau kalau orang Jawa, kebetulan ini ada Ustadz Yulianto, Kulon Progo ya. Itu kalau Jawa itu ini anting-anting Ustadz, tahu ya? Pernah dengar ya? Anting-anting. Nah itu tanaman liar Ustadz. Jadi di mana-mana ada.
Di belakang kantor Ane itu ada, saya baru tahu setelah sakit ya kan. Jadi itu bisa untuk obat demam alami, untuk imunitas, untuk antibiotik, oh luar biasa. Nanti saya share ya nanti ke grup contoh tanamannya anting-anting. Nah, itu seperti itu. Yang biasa kalau ngeceknya gampang, akarnya kasih aja ke kucing, pasti akan digigit-gigit. Nah, kalau nggak digigit berarti palsu, bukan akar kucing. Ya, kemudian yaitu tadi ada selanjutnya beberapa tips yang mudah dan murah. Ya. Kadang-kadang saya itu waktu sakit itu kan awalnya saya cerita ya, nggak apa-apa kan kita namanya bincang-bincang ya, saya cerita pengalaman awal. Ketika saya sakit itu saya nggak mengira ini itu COVID, ya kan? Saya itu demam, saya itu sesak. Tapi saya nggak apa ya, alam pikiran saya itu nggak mikirkan ini itu COVID, ya kan? Baru ketika teman saya satu ruangan saya kantor itu positif, maka ya saya terpaksa harus tes ya kan seperti itu. Tapi di samping itu memang kebetulan saya kan kira-kira tanggal 22 Juli 2020 hari Rabu itu kan saya mendapat musibah. Ya, mendapat musibah. Abang Ane yang kedua, nomor 2 itu meninggal. Secara medis sakitnya adalah sakit tipes, ya kan. Nah, dirawat di rumah sakit itu meninggal. Saya waktu itu posisi di Kerawang, ada tugas dari Bawaslu. Nah, ketika itulah saya langsung naik pesawat kan ke Surabaya. Seperti itu, ke Sidoarjo, rumah saya Sidoarjo. Nah, next besoknya ibu saya meninggal. Itu. Ibu saya itu sebenarnya satu rumah sakit, satu ruangan dengan abang saya. Ibu saya tipes sama demam berdarah. Tapi ketika abang saya meninggal, ibu saya pulang karena qadarullah itu trombositnya itu normal. Jadi dokter membolehkan pulang. Walaupun ibu saya kan sepuh ya, karena diabetes kan seperti itu. Nah, qadarullah juga besoknya meninggal. Jadi hari Rabu subuh, habis subuh abang saya meninggal. Hari Kamis sore itu ibu saya meninggal. Yang jadi masalah warga tidak ada yang mau mengurusi jenazah ibu saya. Takut itu. Jadi disarankan untuk menerapkan protokol COVID dalam pengurusan jenazah. Tapi kami dari keluarga termasuk saya itu menolak, ya kan. Akhirnya saya, abang saya nomor 1 itu seorang dokter, sama adik saya perempuan, sama satu famili perempuan itu yang mengurus jenazah, memandikan, ya kan. Sama warga itu hanya melihat dari jauh, maksudnya dari samping ya nggak berani megang sama sekali. Jadi yang memberikan instruksi seperti ini, itu, seperti tata cara jenazah yang benar gitu. Jadi itu dan qadarullah juga saya sama abang saya dan adik saya perempuan itu positif semua, gitu ya. Itu qadarullah. Dan qadarullah juga abang saya yang dokter itu wafat karena COVID kurang lebih 2 minggu lebih setelah wafatnya ibu saya. Jadi saya sangat sedih sekali. Dalam waktu kurang dari 3 pekan, 3 orang terdekat saya yang saya sangat cintai itu meninggal semua. Jadi itu. Proses awal saya sakitnya itu ketika di Sidoarjo. Ketika setelah merawat, hari Rabu kan ibu saya meninggal. Hari Jumat saya keluar kota, naik sepeda motor. Hari Sabtu saya udah demam. Saya mengira ini hanya masuk angin ya. Masuk angin biasa. Seperti itu. Terus saya minum tolak angin, alhamdulillah demam sembuh. Tapi besoknya demam lagi gitu. Jadi tiap hari demam saya kasih tolak angin, sembuh kan seperti itu. Hari Minggu, hari Ahad, Ani pulang malam naik kereta sampai Depok Senin pagi, Senin siang ya. Itu juga udah mulai nggak enak badan gitu ya, nggak enak badan. Terus udah mulai susah makan seperti itu. Demam masih saya biasa tolak angin aja. Saya minta resep dari abang saya, dokter yang masih hidup kan tinggal di Batam ya. Saya minta resep dikasih dan saya konsultasi dengan dokter puskesmas dikasih resep kayak amoksisilin dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika itulah terbersit karena teman saya positif ya kan dan adik saya positif, maka saya harus swab test kan seperti itu. Dan qadarullah ketika saya
ketika di swab itu kan otomatis kita kita harus menyiapkan diri ya, seperti itu. Tidak boleh hubungan dengan istri, keluarga, seperti itu. Nah, sebelum saya di swab, itu sebenarnya itu saya udah mengalami namanya sesak, ya kan? Tadi kan demam, mengalami sesak, susah makan, batuk, ya kan? Tidak pilek, saya nggak pilek. Susah makan dan susah tidur. Saya sempat merasakan tidak bisa tidur itu selama 3 hari. Ya, saya diruqyah sama Ustadz Syahrul, ya kan, seperti itu. Dibekam juga, ditotok seperti itu. Ketika ditotok sambil diruqyah itu alhamdulillah saya bisa tidur. Gitu. Kemudian ketika nggak bisa tidur lagi selama 3 hari, saya diruqyah sama Ustadz Salman, Ketua DPD KIAI Sukabumi. Jadi ya saya datang ke sana, yang gimana nggak bisa tidur sekalian jalan-jalan gitu ya. Nyetir sekeluarga gitu ya, saya nyetir. Karena nggak bisa tidur, melek aja, ya udah kita jalan-jalan aja. Sambil saya ruqyah, alhamdulillah bisa tidur. Nah, itu saya rasakan dan alhamdulillah terapi saya alhamdulillah ada berkah juga ya. Jadi namanya orang sakit itu kan, terutama sakit COVID itu kan diisolasi ya. Saya nggak bisa kemana-mana. Tidak boleh. Ya, kayak burung itu disangkar, nggak boleh keluar seperti itu. Dan alhamdulillah inayatullah, pertolongan Allah, terutama dari ikhwah itu sangat membantu saya. Jadi tiba-tiba ada ikhwah yang WA saya, "Akhi, ini ada orang soleh yang ngasih duit ke saya. Perintahnya adalah suruh melayani antum. Antum minta apa saja akan dibelikan." Jadi anak minta soto, minta ayam bakar, ya kan, buah, sayur. Alhamdulillah 1 jam kemudian barangnya udah tiba di depan. Jadi pesan-pesan orang-orang yang membantu Anda itu. Kalau kita ngomong, Halo? Dengan... Ya, udah ya, jelas ya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah pertolongan Allah banyak itu ya. Dari termasuk pasien gitu, tahu Anda sakit gitu. Ustadz, aduh saya baru tahu nih Ustadz, kirim lah. Ya kan logistik, telur, buah, segala macam seperti itu. Mie, beras, aduh. Sampai sekarang mie masih ada 2 dus di rumah. Berkah dari COVID. Itu. Nah, alhamdulillah teknik saya ketika saya terapi itu saya mengikuti ruqyah Ustadz Syahrul. Itu sebenarnya terapi ini ya, di samping ruqyah murni yang standar itu adalah terapi memaafkan. Jadi kayak terapi anti ain gitu, seperti itu. Jadi ada lafaz-lafaz yang saya omongkan, ya Allah, jika seandainya penyakit ini karena sakit hati, karena tatapan si fulan, ya kan, termasuk dari orang terdekat, istri, orang tua, sampai orang yang memusuhi kita, atau orang yang kita sangat-sangat hati sekali, atau orang itu merasa sakit hati terhadap kita, itu kita sebutkan satu persatu, ya kan, karena tatapan si fulan, karena perkataan si fulan, aku ridho ya Allah, aku maafkan si fulan karena Engkau lillahi ta'ala, sembuhkan semua penyakitku ya Allah. Ketika Anda terapi itu sambil ruqyah, ya kan, itu Anda langsung demamnya hilang. Qadarullah, seperti itu. Kemudian saya juga resep ini banyak, saya sebutkan aja ya, nggak apa-apa ya. Saya selama terapi di rumah, jadi saya nggak pernah ke rumah sakit. Sebenarnya saya itu divonis dokter, direkomkan dirujuk ya. Saya ketika saya periksa darah itu kan alhamdulillah normal, tapi melihat saya lemes gitu kan, napas saya agak tersenggal-senggal gitu kan. Saya langsung dirujuk sama dokter harus ke rumah sakit. Dibuatnya rujukan ke rumah sakit Hermina. Tapi bahkan disiapkan ambulan, dipanggilkan ambulan, qadarullah ambulan nggak datang. Saya bilang saya pulang aja, ya udah. Dokter bilang, Bapak harus di rumah sakit, nggak boleh di rumah. Tapi ya bismillah, saya berusaha untuk melakukan terapi mandiri. Alhamdulillah bisa sembuh. Kemudian terapi saya ini yang saya lakukan adalah, nggak apa-apa ya, sebentar saya baca ini. Nah, saya kebetulan dikasih Holistic Care Super Ester, itu vitamin C ya. Itu 3 kali sehari 1 kapsul. Kemudian Biomak probiotik, ya semacam probiotik gitu ya. Itu dikasih 7 tetes sehari 3 kali. Ini pun dikasih ikhwah, ya kan? Yang konsumsi dikasih ikhwah, vitamin C dikasih ikhwah, ini juga dikasih ikhwah. Kalau ini saya juga memakai obat Cina, namanya Lianhua Qingwen,
Ini dipakai sama gugus tugas DKI Jakarta, ini dipakai. Resep ini saya dapat dari istri Kapolres Purbalingga, kebetulan famili saya. Dan kebetulan mamanya istri Kapolres Purbalingga ini positif COVID dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Jadi siapapun yang memberikan saran kepada Ane, insya Allah saya coba terapkan gitu ya, seperti itu. Kemudian nutrisi suplemen probiotik Nupro itu saya beli di Ikhwa Arsi dari Bandung. Ustadz siapa saya lupa itu. Ustadz Agus kalau nggak salah, saya lupa itu. Dikirim itu saya minum 1 sendok, ya kan, sehari 3 kali. Kemudian nutrisi lemonitas, nah, itu saya minum juga. Jadi ada Ikhwan nawarin, ya udah saya beli gitu aja. Itu 2 sendok, makan 3 kali sehari. Kemudian Neurobion Forte ini dari dokter, ya vitamin itu, Neurobion Forte. Itu saya minum. Kemudian madu, ya madu biasa 3 kali sehari, 1 sendok. Habatus sauda seperti biasa kita minum. Kemudian terapi minyak kayu putih, ya kan, isap, tisu atau masker kita kasih minyak kayu putih, kita hirup dalam-dalam, gitu. Kita lakukan tiap hari. Bahkan mungkin setelah sholat seperti itu. Sehari bisa sampai 5 kali, bahkan lebih. Kemudian saya juga minum minyak kayu putih tetes, saya teteskan di minuman yang hangat. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir saya pakai minyak eucalyptus. Minyak eucalyptus itu kayak minyak kayu putih, tapi dosisnya lebih tinggi. Itu. Konon katanya minyak eucalyptus ini bahan baku kalung anti corona yang katanya mau dibikin pemerintah. Itu banyak dijual di pasaran, di Tokopedia bukan pasaran, di Tokopedia 19.000. Itu ada contohnya. Ada contohnya sih nanti saya lihatkan. Kemudian saya kalau buah-buahan saya makan pisang tiap hari, ya kan, jambu merah sama kurma itu alhamdulillah banyak. Kata dokter sih bagus itu juga. Kemudian telur rebus khususnya kalau makan konsumsi tiap hari, telur rebus itu bagus juga untuk penderita COVID. Tiap pagi saya berjemur sekaligus senam mandiri. Jadi saya pakai lagu-lagu Sautul Harokah, Hadapilah, ya kan. Seperti itu, Prahara Jadi Anugerah, seperti itu ya. Jadi ya kita yang penting happy gitu ya. Ya kita kan nasyid ya, kalau seorang ini kan nasyid, ya udah nasyid aja jadi pengiring lagunya itu. Jadi saya cingkrak-cingkrak. Jadi bukan apa-apa. Ketika saya rapid itu sebenarnya saya posisi sudah sehat dalam arti secara fisik ya. Cuma hasilnya tetap positif karena memang masih ada virusnya. Jadi ketika saya swab itu sebenarnya saya sudah merasa sehat. Saya sudah nggak sesak lagi. Itu tadi ini resep ini yang saya sebutkan itu. Kemudian terapi pas juga jangan lupa saya rutin lakukan, hentakkan kaki, mandi air sejuk, mandi air dingin, saya lakukan ya seperti biasa ibadah-ibadah rutin. Jadi itu Ustadz ya, Mas Aye sekalian itu terapi yang saya lakukan. Kan. Alhamdulillah saya lupa tanggalnya, pada pertengahan akhir Agustus saya dinyatakan negatif itu. Jadi proses saya sakit jadi negatif itu kan dilihat dari hasil tes swab ya, tes swab. Tes swab kedua saya itu kurang lebih sekitar 25 Agustus ya. Tes swab pertama saya kurang lebih sekitar tanggal 11 kalau nggak salah. Jadi 2 minggu seperti itu. Selama 2 minggu itu alhamdulillah saya dinyatakan sembuh. Jadi termasuk untuk sakit yang fisik kategori cepat kata dokter. Kalau OTG biasa. Kalau orang sehat punya virus COVID ya 2 minggu prosesnya itu seperti itu. Jadi saya disamakan dengan orang yang sehat alhamdulillah seperti itu. Jadi itu mungkin karena saya yakin Bapak Ustadz sekalian juga saya yakin ini pernah mungkin ya insya Allah kita sharing aja. Jadi tapi yang jelas ketika saya sembuh saya bertekad, bahkan ketika saya belum dinyatakan sembuh saya sudah meruqyah
eh, melalui video call WA seperti itu. Alhamdulillah sih semuanya sembuh dengan izin Allah sekali lagi ya. Ada satu yang saya jujur aja satu yang meninggal, tapi sebenarnya beliau ini juga dinyatakan sembuh dari COVID. Jadi ada teman saya, seorang perwira TNI Angkatan Laut, teman SMA, Letkol Susilo Harjono. Dia orangnya hijrah insya Allah. Bagus orang. Sudah hijrah insya Allah. Aktivitasnya sunnah semua. Beliau ini punya penyakit paru-paru. Jadi beliau cerita hari Jumat itu masih aktivitas di kantor, di swab ya, sudah swab. Hari Sabtu atau Minggu beliau dinyatakan positif, tapi dia sudah tanda-tanda sesak gitu ya. Nah, jadi hari Ahad masuk RSAL, Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, Dr. Ramelan, itu langsung pasang alat gini, hari Ahad. Kemudian hari Selasa, anak kontak, saya menawarkan ruqyah video call, beliau mau. Nah, ketika di ruqyah itu beliau posisi di ICU, tapi masih sadar. Jadi, beliau menyatakan merasa enak, cocok dengan ruqyah. Malamnya itu jam 11, jadi itu sore ya, sore habis sisa kalau nggak salah. Itu saya ruqyah, beliau merasa senang, ya kan. Saya bilang saya namakan karena merasa di ICU kan sewaktu kan bisa dikatakan kategori penanganan khusus ya. Saya menawarkan ke beliau kalau sewaktu minta ruqyah langsung japri saya aja. Tiba-tiba malamnya langsung hari itu juga jam 11 minta diruqyah katanya. Saya merasa nggak enak gitu. Saya ruqyah, alhamdulillah enak lagi. Terus besoknya juga saya ruqyah. Nah, alhamdulillah beberapa waktu beliau dinyatakan sembuh gitu ya, dinyatakan sembuh. Jadi di samping ruqyah sama saya kasih resep akar kucing ya, dan dengan teman-teman SMA dia minum, dikirim dari teman saya SMA, dia minum, beliau minum, tapi qadarullah memang sembuh. Jadi di swab kedua, swab pertama kan positif masuk rumah sakit, masuk ICU, swab kedua itu negatif, sembuh. Tapi paru-parunya sangat parah gitu ya, akut. Jadi setelah dinyatakan sembuh dari COVID, langsung drop karena paru-parunya parah, 5 hari di ICU dan qadarullah meninggal. Itu aja dari Anda. Jadi saya katakan, Anda mengambil kesimpulan ya, bahwa COVID itu sebenarnya nggak ngefek. Kalau kita itu sehat sekali lagi. Ini harus digarisbawahi. Kita yakinkan bahwa pasien kita atau teman-teman kita, siapapun ya, nggak usah takut dengan COVID. Nggak usah takut dengan COVID. Ya. Yang bikin takut itu adalah kekhawatiran berlebihan. Ini pengalaman pasien Anda. Ada satu pasien Anda, suami istri, yang Anda ruqyah video call, orang Cirebon, ya kan, itu dropnya itu ketika karena di rumah sakit ya, dropnya itu karena sebelahnya meninggal, gitu. Sebelah meninggal langsung drop, seperti itu. Jadi ketakutan berlebihan. Nah ini yang titik fokus ini yang Anda coba masuk ketika meruqyah. Jadi kita nggak sekedar meruqyah, harus tahu kondisi psikis pasien ya. Jadi ini meruqyah COVID ini memang gampang-gampang susah. Kita harus masuk lewat mana gitu. Nah, ketika itu saya ruqyah agak meninggal katanya, tapi ketika di ICU beliau nggak bisa saya ruqyah. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah pulang ke rumah. Keduanya suami istri alhamdulillah. Walaupun kondisi suami mungkin agak lumayan kondisi itu. Jadi itu ya, ikhwati fillah, sedikit pengalaman aneh. Jadi saya berharap yang khususnya peruqyah di sini jangan ragu untuk meruqyah video call. Seperti itu. Jangan ragu. Ruqyah aja kalau ada jangan ragu menerima ruqyah apa istilahnya spesialis ruqyah video COVID-19. Jadi sebenarnya kayak dengan meruqyah biasa. Jadi biasa kita tarik mengeluarkan gangguan jin gitu ya. Kalau selama ini yang kita tarik kayak gini, kalau terapi teknik Kiai atau teknik rehabati kan kita tarik ya. Bismillah, 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 bismillah. Oh Akbar ya. Kalau kita bilangnya bukan mengeluarkan jin, mengeluarkan penyakit COVID-nya, mengeluarkan virus COVID-19 dengan menarik. Seperti itu kan. Perut, batuk kan, muntahkan itu semua seperti itu. Tapi kalau pasien yang berat, terutama yang pakai ini alat bantu pernapasan, jangan suruh muntah ya kan, suruh batuk aja gitu. Seperti itu. Suruh batukkan aja. Biasanya batuk mereka. Alhamdulillah rata-rata positif. Ada pasien Ana yang 5 kali positif ya kan. Ana ketika diberitahu, Ustadz ini ada orang yang 5 kali positif sudah sebulan lebih di rumah sakit ya, di RSUD itu.
Gimana Ustaz, bisa nggak disembuhkan? Saya bilang dengan izin Allah, bismillah gitu aja. Walaupun sebenarnya saya bingung juga, aduh 5 kali nih gimana nih. Alhamdulillah sih saya rupiah juga merasa enak beliaunya, dan alhamdulillah setelah itu di swab dan qadarullah langsung negatif dan langsung boleh pulang. Jadi alhamdulillah pencerahan rupiah ini sangat bermanfaat bagi pasien COVID untuk proses penyembuhannya dengan izin Allah. Itu aja mungkin dari Ana, kita lanjutkan diskusi ya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Samsu yang telah berbagi pengalaman kepada kita semuanya tentang pengalaman beliau menghadapi COVID-19 ini yang ternyata sungguh luar biasa ya perjuangan beliau dalam menghadapi cobaan dari virus 19 ini. Ya, beliau, keluarganya, ibundanya, dan kakaknya. Baik, tafadhol kepada kawan-kawan semuanya yang ingin bertanya kepada beliau. Ana persilakan. Afwan, ada Ustadz Sahrul ini, mungkin beliau memberikan materi dulu. Afwan, Ustadz Sahrul. Oh Ya. ya, langsung saja. Ya. Ada Ustadz Sahrul. Tafadhol Ustadz. Ustadz Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama saya ucapkan saya kenal semuanya Pak Ustadz, dan saya jujur belum tergabung. Waalaikumsalam. Afwan sautnya doa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Halo. Belum di ayat. Belum diklik. Diklik ya. Ya, Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran Ustaz. Insyaallah kedengaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga ini kita bisa berbagi ilmu dalam forum yang terbatas ini, insyaallah. Saya mengucapkan salam kenal bagi Ustaz Ash, DPW Umar Ash. Salam kenal saya. Ini pertama saya bergabung dalam AS. Selama ini sebelum pernah tergabung dalam AS ataupun IHI. Ini pengalaman saya mengobatin pasien COVID ini emang perlu disebarluaskan. Jadi saya itu mengobatin COVID berawal dari sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan saya udah mulai mengobatin COVID dari pasien-pasien di Depok. Banyakan kasus-kasus pasien di Depok itu adalah orang-orang yang awalnya tenggorokannya jadi bengkak. Awalnya tenggorokan besar, membengkak, dan mereka sesak nafas. Gitu. Jadi setelah saya pelajari dari dokter-dokter, kita harus meninggalkan pasien-pasien yang sakit tenggorokan. Tapi dalam sisi lain saya mengatakan, A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah. Kata saya kita sama pasien saya. Jadi kita mengatakan aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluknya, dari kejahatan syaitan, dan wa min kulli syaitani wa hamma. Wa hamma itu kita bilang kategorinya binatang. Wa min kulli ainin lamah. Dan penyakit yang disamakan dengan mata dan perkataan. Yang saya tekankan kepada pasien itu adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah akan kirim penyakit yang lain-lain. Jadi saya bilang ke pasien-pasien yang COVID itu, awal penyakit ini bukan dari COVID-nya, awal penyakit ini bukan dari santetnya, awal penyakit ini bukan karena ainnya gitu. Jadi sumbernya sebenarnya adalah tarikan-tarikan dari hati yang negatif gitu. Jadi kalau mau sehat, yang kita sehatkan pertama sekali adalah hati.
itu pertama sekali yang kita rasakan adalah hati kita ambil hujahnya surah Baqarah ya 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim. Jadi sekalipun kita kena santet, itu yang kita salahkan bukan yang ngirim santetnya. Sekalipun kita kena virus SARS, virus COVID. Jadi kita salahkan bukan virus COVID dan SARS-nya. Yang kita salahkan dulu adalah diri kita sendiri. Kenapa virus itu bisa nempel ke diri kita? Gitu. Begitu juga saya waktu menghadapi Ustaz Samsu, dan saya udah lihat berita beliau yang di Facebook itu tentang ibunya meninggal, saya udah lihat. Dan waktu saya datangi beliau tanggal 28 Juli itu emang dalam keadaan saraf lehernya panas tinggi. Yang ada waktu itu mental saya beradu, mental saya. Yang terpikirkan di rumah anak istri pasti. Cuma situ ada perlawanan batin. Ini lillahi ta'ala kita berjuang dalam pengobatan. Kalaupun kita nanti meninggal, syahid. Jadi otomatis saya harus memfokuskan pikiran saya supaya yang syahadat ini adalah perjuangan lillahi ta'ala gitu, kita berjuang jalan Allah. Kita pasti meninggalnya syahid. Dan saya tidak pakai masker. Saya tidak pakai masker mengobatin Ustaz Samsu karena saya tahu dia Ustaz juga. Saya bilang beliau, antum pasti mampu memotivasi diri antum untuk bangkit. Kemudian yang saya cek pertama sekali adalah di titik kaki yang bagian hati. Waktu saya cek kakinya yang bagian hati, saya bilang antum hatinya sakit. Gitu. Kenapa antum tahu? Di kaki antum ini titiknya adalah titik hati. Gitu. Kalau misalnya hati antum masih sakit, sampai kapanpun penyakit apapun akan datang, bukan COVID aja gitu. Jadi penyakit apapun kalau kita sakit hatinya akan datang bencana pada diri kita. Jadi gimana? Kalau kita mau sembuh, yang kita sembuhkan adalah hati kita memaafkan, kita menahan amarah, kemudian kita berinfak, kemudian kita istighfar. Gitu. Insya Allah hati ini kan segar kembali. Nah, jadi yang saya awamkan, kita awamkan pada pasien adalah kita harus istighfar, memaafkan, menahan amarah, dan berinfakkan infak tolak bala. Kalau Ustaz, pasien-pasien yang lain juga kalau yang masalah COVID, kita untuk membunuh bakteri yang ada di mulut, bagaimana caranya, bagaimana yang buat hidung yang udah mulai tidak ada penciuman, gimana caranya. Jadi saya menggunakan namanya akar kucing, daun anting-anting, daun ini. Jadi kita menggunakan daun anting-anting ini, kita bisa masukin ke plastik, kita tambah air panas, kemudian kita bencep, kita ambil sari airnya saja, kemudian kita teteskan pada hidung yang tadi hidungnya mampet, hidungnya yang udah tidak ada penciuman, nanti akan berlangsung efeknya sangat perih, panas, lama-lama jadi meler. Ingusnya akan turun, nanti akan masuk buruk juga, bisa jadi muntah. Gitu. Nah kemudian kalau tenggorokan yang udah mulai ada sesak nafas, ada batuk, kemudian susah menelan, daun ini kita sarankan untuk dimakan langsung. Ini udah di sini. Iya. Jadi kita minta daun ini 5 atau 7 lembar dikunyah langsung. Kemudian kita angkat dagu, kita telan. Biasanya pasien-pasien COVID itu akan tersedak. Lehernya ini kayak kebakar. Jadi ada yang langsung reaksinya langsung. Jadi kayaknya beliau itu disiksa gitu. Ada masa kering, kepanasan lehernya. Padahal kita bilang ini adalah antioksidan yang akan membunuh kuman-kuman yang ada di tenggorokan. Biasanya 3 kali pengobatan udah mulai enak lagi. Gitu. Jadi kita mengamalkan pengobatan yang alami, yang tidak mengeluarkan biaya, di Depok banyak, insya Allah berkah. Gitu. Insya Allah berkah. Dan sampai sekarang saya masih meruqyah tertudur ya, kita tidak di masjid, tapi ruqyah massal. Karena kalau di masjid bermasalah dengan perizinan.
Jadi kita kalau ada saudara-saudara yang mau ruqyah masal, kita persilahkan dalam rumah yang cukup luas. Dan semalam pun saya masih nguruqyah di Cililitan, Jakarta. Malam saya pulang jam 12 ya. Jadi saya melakukan ruqyah masal dan saya meyakinkan kepada pasien COVID itu tidak berbahaya. Sebahayanya isu-isu sekarang gitu. Buktinya saya meruqyah tidak pakai masker dan saya mengatakan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada, dari bulan Ramadan sampai sekarang saya meruqyah tanpa masker, tidak menggunakan masker gitu. Malah masker itu yang bikin saya cepat sesak nafas, nggak bisa baca ayat panjang gitu, malah terganggu gitu. Jadi saya meruqyah Ustaz Samsul juga di rumahnya saya nggak pakai masker, pasien-pasien lain juga saya nggak pakai masker. Boleh dilihat videonya nanti di link saya nanti gitu. Jadi yang sehari-harinya di rumah kita untuk SOP-nya update ulang ruqyah sama isi disiapkan baju yang baru, bisa disuruh mandi. Di rumah kita sampai hari ini, sampai detik ini kita selalu merebus daun anting-anting sampai hari ini. Karena saya sampai hari ini selalu berhubungan dengan orang sakit. Ada yang kanker mulut, ada yang sakit amandel katanya, tidak bisa nafas katanya gitu. Jadi saya terhari selalu konsumsi akar kucing, itu di luar dari zikir kita. Jadi akar kucing ini saya bilang mudah antibiotik yang alami yang mudah didapat. Gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada Ustaz Sahrul yang telah memberikan sedikit ilmunya kepada kita semuanya. Baik, tafadhol para kawan-kawan yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, Pak Yulianto. Hidupin mikrofonnya, Ustaz. Hidupkan mikrofonnya. Hidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai peserta Zoom meeting pada siang hari ini, kami tidak ikut ujian, tapi sangat tertarik apa yang ada sesi pada pagi siang hari ini. Kami ingin bertanya kepada Ustadz Samsul Rahman, kaitannya tentang 3 hari tidak itu. Ini apakah pengaruh psikis atau apa? Yang namanya tidak itu 3 hari itu kan sangat berat, Ustaz. Dan ini barangkali betul-betul efeknya sangat tidak bagus. Namun demikian Ustaz Samsul bisa mengatasi dengan baik. Untuk itu mohon berkenan Ustaz untuk bisa menjelaskan lebih detail. 3 hari itu sangat lama menurut saya. Untuk itu mohon untuk barangkali apakah ini sangat psikis atau apa. Lalu yang kedua ini untuk Ustaz Sahrul. Beliau meruqyah tanpa masker. Padahal dari pemerintah sendiri menganjurkan memakai masker. Ini padahal masker itu sendiri kan tujuannya untuk melindungi agar kita tidak tertular itu. Memang kenyataan di lapangan kalau di luas ini memang nampaknya COVID ini seperti menakutkan. Padahal tadi Ustadz Samsul mengatakan nggak usah takut. Ini tidak berbahaya, tidak ngefek. Nah untuk itu mohon untuk barangkali dijelaskan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana jawab dulu ya. Jadi gini, Ustaz, Ana 3 hari tidak bisa tidur itu memang ya mungkin kalau menurut Ustaz Sahrul bilang karena gelisah. Jadi efek psikis COVID itu karena gelisah, dan ini rata-rata dialami oleh pasien yang ada terapi yang COVID itu. Jadi gelisah, ya kan, gelisah ketika takut mati seperti itu. Saya juga sebagai seorang Muslim ya, itu kan siap mati ya. Nah, ketika saya sakit COVID ini, jujur memang saya merasakan, wah bisa jadi ini waktunya saya gitu kan, seperti itu. Jadi tiap malam itu ketika saya nggak tidur itu saya menunggu. Ya ada sebuah hadis kan yang
menceritakan kan kalau orang meninggal itu kan akan didatangi, kalau yang baik ya kan akan didatangi orang yang baik, orang yang putih gitu kan. Kalau orang yang jahat ya kan akan datangi orang yang hitam, yang angker gitu kan, seperti itu. Itu tiap malam menunggu itu sama nggak tidur itu. Jadi ya segala terapi udah Ana lakukan tapi nggak mempan, termasuk resep dokter ya kan. Jadi jalan satu-satunya ya yang Ana lakukan ya alhamdulillah itu melalui ruqyah ya kan. Sempat Ana kalau yang sekian hari, nggak sampai 3 hari ya, awalnya kan di ruqyah Ustaz Sahrul ya, itu alhamdulillah saya langsung tidur pulas. Bahkan ketika di ruqyah juga tidur itu sambil di totok ya Ustaz Sahrul ya itu ketika saya susah tidur, tapi nggak sampai 3 hari sebelumnya. Nah, ketika 3 hari itu Ane akhirnya inisiatif ke Sukabumi untuk di ruqyah, alhamdulillah bisa tidur setelah itu. Dan alhamdulillah nggak ada lagi gangguan nggak bisa tidur setelah itu. Jadi mungkin bisa Anda simpulkan nggak bisa tidur karena faktor psikis ya, psikis. Kemudian masalah tidak takut itu, saya mengatakan tidak takut dalam arti yang penting kita sehat, memberikan motivasi psikis kita bahwa kita nggak usah takut gitu. Karena Anda ambil kesimpulan rata-rata orang yang positif COVID yang ratusan ribu itu OTG, orang sehat. Ya, artinya no problem mereka. Cuma harus isolasi mandiri atau karantina mandiri. Kalau mau ke rumah sakit silakan, ya kan. Kayak istri wali kota Depok itu kan positif tapi OTG. Tapi tetap di rumah sakit. Kenapa? Beliau Pak Wali sendiri itu japri ke saya karena saya nggak mau, kan rumah beliau kan banyak tamu nih, namanya wali kota kan. Beliau nggak mau ada yang menular ke tamu-tamu itu gitu, mencari istrinya segala macam. Nggak mungkin kan nolak, orangnya mana tamu pasti akan terima. Nah, beliau nggak mau menular sehingga harus di rumah sakit. Ya, akhirnya kan dibully segala macam. Jadi itu artinya kita nggak usah khawatir itu bahwa kita tuh nggak ngefek memang, tapi ada virusnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita positif maka kita harus isolasi mandiri. 2 teman saya itu nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya nggak benar-benar kayak orang sehat, bahkan kayak nggak percaya, masa sih saya seakan-akan nggak percaya, bahkan kayak seakan-akan menuntut kepada pihak rumah sakit yang meriksa, tapi nggak bisa, tetap namanya negatif positif itu tetap harus SOP-nya harus di isolasi mandiri. Jadi itu mungkin selanjutnya tafadhol Ustaz Sahrul jawab. Iya. Terima kasih atas sampel. Sebagai peruqyah kita kan emang berhadapan dengan bahaya dari virus, bahaya dari maut, dari santet, dan otomatis itu akan menyerang diri kita. Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, kepada sahabat-sahabat peruqyah yang lain, kita kan sudah meyakini dengan dua perlindungan kita, a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wa min kulli ainin lamah gitu. Kalau misalkan kita sebagai peruqyah masih ragu dengan 2 perlindungan kita, itu ditanyakan iman kita. Dan saya mengatakan COVID ini adalah ujian bagi solidaritas kita terhadap sahabat-sahabat kita, keluarga kita dengan kena COVID, teman kita, sahabat kita, apakah kita mau menjauhi? Apakah silaturahminya cuma sebatas ini gitu? Sehingga kita tidak mau membati, tidak mau menyamperi, akhirnya terasing dalam keluarga sendiri. Dan saya mengatakan virus ini tidak ada apa-apanya gitu, tidak ada apa-apanya. Yang penting kita menjaga 2 perlindungan kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan saya mendawamkan itu gitu. Saya yakin sekali dengan fadilahnya mendapat 100 kebaikan, dijauhkan dari 100 keburukan, dibentengi dari kejahatan setan, dan ibarat kata sudah memerdekakan 10 orang muda, dan kita amalnya tidak ada yang menandingi kecuali orang yang mengamalkan hal-hal yang sama gitu. Jadi dalam peruqyah itu kita
harus meyakinkan diri kita sendiri adalah punya benteng dulu, benteng dengan dua perlindungan tadi. Nah, sekarang saya udah membaca doa itu, berarti saya udah pasrah dengan apa yang saya hadapi. Pasien COVID saya hadapi dengan tanpa masker. Dan saya memvideokan. Video pertama itu saya bilang sama pasien saya, tolong divideokan. Saya tidak mau ini fitnah buat saya dan buat keluarga. Misalkan ini dengan terapi ruqyah ini adalah terapi saya terakhir, gitu. Istri saya bisa menyaksikan, keluarga saya bisa menyaksikan kalau saya sudah berjuang di jalan Allah mengobati Anda. Jadi saya minta sama keluarga yang sobatin yang tadinya sebelum bulan Ramadan memang saya dilarang untuk mendekati karena memang lehernya bengkak dan tidak ada dokter yang mau menerima dia dalam pengobatan, harus dibawa ke wisma. Jadi dengan persyaratan saya, tolong waktu saya beruqyah ini divideokan dari awal sampai akhir buat laporan saya buat istri gitu. Dan bilang saya harus mandi sebelum ketemu anak-anak. Kemudian sebelum itu saya suruh pasien saya mengunyah akar kucing terlebih dahulu sebelum diobatin. Saya suruh dia, ya berarti dia muntah dulu, dan saya akan menjaga jarak ketika muntah. Dan saya sendiri makan ini udah kayak makan kerupuk. Makan akar kucing ini saya udah kayak makan kerupuk cemilan, gitu. Selalu ada dalam tas. Gitu. Kalau saya pergi kemana-mana, saya makan akar kucing. Kalau saya bersepeda kemana-mana, saya makan akar kucing. Jadi udah menjadi antibodi saya sehari-hari. Gitu. Malah dosisnya bisa 7 kali sehari sama akar kucing. Karena yakin banget kalau akar kucing itu kalau perlu ditenggorokan, saya sakit ke sini, berarti saya harus isolasi mandiri. Gitu. Saya kalau ngobatin orang sama akar kucing, ternyata saya merasakan perih di leher, agak perih itu di leher saya. Saya bilang ke anak-anak, tolong jangan dekat ayah dulu beberapa hari. Saya harus mengisolasi diri sendiri di rumah. Tapi biasanya cuma 3 hari. 3 hari udah mulai bisa nyaman lagi anak-anak bersama saya. Alhamdulillahnya master ini yang saya pelajari dari dulu saya sering meruqyah di Hermina di ICU. Saya sering meruqyah orang yang lagi sakaratul maut atau orang yang udah pakai ventilator mesin bantu jantung ya. Kalau di Hermina itu kan di ICU ada mesin jantung yang memompa jantung sehingga jantung itu aktivitas gitu. Di sana saya mempelajari akibat di sana itu dokter, suster nggak pakai masker. Kemudian yang saya pelajari dari dokter itu dalam ICU itu setiap sebentar yang diambil di sini darahnya dicek, diambil darahnya kemudian dicek hasilnya mengandung karbon dioksida kah atau oksigen kah gitu. Jadi darah ini diambil terus sebentar sama suster. Katanya, suster, kenapa darahnya diambil? Karena untuk mengetahui dalam darah ini mengandung karbon dioksida atau oksigen. Kalau si pasien ini mengandung karbon dioksida darahnya, otomatis dia mulai halusinasi, keracunan, gitu. Jadi kalau solusinya gimana, Sus? Kalau solusinya kalau orang yang di darahnya banyak karbon dioksida, otomatis nanti di sini dibolongi, dipasangin ventilator untuk bisa mengeluarkan karbon dioksida. Begitu. Jadi masker itu yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang. Akhirnya kita menghirup karbon dioksida dalam waktu itu langsung. Karbon dioksida yang keluar dari mulut kita langsung kita hirup. Yang jadi adalah kita menghirup racun sendiri. Yang kelamaan kita jadi lemes sendiri. Silakan coba kan. Kemarin di Depok itu ada kejadian bersepeda yang lagi bersepeda itu jatuh langsung meninggal dan dia menggunakan masker gitu. Itu kejadian yang saya baca ada di koran, ada di Facebook. Jadi masker itu tidak melindungi kita, tidak melindungi kita. Kalau untuk sementara waktu di jalan, saya bilang masker itu pelindung kita di jalan, terutama buat polusi udara, boleh kita anggap polusi udara. Satu lapis ya, tidak tebal gitu. Satu lapis yang kayak, ya, yang kayak melar gini, masker gitu. Misalnya kita bisa nyaring udara, tidak menghirup karbon dioksida dari mulut kita gitu. Coba aja rasakan sendiri kalau kita menghirup udara dari mulut kita dalam waktu yang lama, yang ada kita lemes sendiri, sesak nafas sendiri. Gitu. Itu jadi yang saya ceritakan ke teman-teman di sini.
masker itu bukan pelindung. Cuman sementara waktu iya, gitu. Sementara waktu yang fungsinya mengurangi mungkin mulut kita cipratannya gitu supaya tidak nyampe ke pasien, dan mungkin juga waktu pasien diruqyah cipratan mulutnya tidak menyampe ke kita. Mungkin bisa masuk ke akal di situ gitu. Gitu Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Tafadhol yang lain. Ya, Silakan. Yang mau bertanya bisa melalui chat juga. Kalau memang nggak bisa, boleh ya, boleh lewat chat, boleh lewat langsung bertanya. Silakan. Mungkin untuk Ustaz Samsu nih, bisa direview lagi Ustaz obat-obat tadi yang disebutkan. Obat tadi nanti saya kirim ke Ustadz ini aja ya, Ustadz Mukhtar ya, nanti saya kirim chat aja ya. Oh, baik-baik. Ya, chat aja semua itu. Ya, pada peristiwa gini, sebenarnya ada satu lagi yang bagus, tapi Ana cuma nggak terapkan tiap hari sih, tapi Ana terapkan untuk pasien yang Ana terapi yang lewat video call itu ya. Itu di samping pisang, kalau buah-buahan di samping pisang, itu kelapa hijau, kelapa muda hijau. Itu bagus itu. Jadi banyak testimoni ketika minum itu cepat untuk negatifnya itu. Artinya pengaruhnya signifikan untuk negatif. Jadi itu bagus untuk membunuh virus. Atau melemahkan virus kan, kelapa kan memang untuk keracunan ya. Jadi khususnya tes swab itu kan dia virus kan, artinya kelapa hijau itu bisa berfungsi untuk menetralisir itu tadi, virusnya tadi. Itu. Saya sarankan pasien saya termasuk semua itu saya sarankan itu pisang sama kelapa hijau kalau untuk buah. Itu kelapa hijau. Tadi kelupaan tadi saya sebutkan kelapa hijau. Karena memang anak ketika sembuh, anak jangan. Ustaz Samsu audionya. Benar. Satu lagi untuk terapi untuk resep itu yang belum saya sebutkan tadi adalah kelapa hijau. Nah, itu bagus. Jadi memang anak waktu sakit hanya minum beberapa kali, bahkan kelapa hijau nggak pernah. Saya kelapa muda, tapi saya dapat info dari teman dan itu saya terapkan ke pasien aneh. Alhamdulillah rata-rata negatif semua negatif bahkan. Minum kelapa hijau itu pengaruhnya bagus karena kan kelapa hijau kan bisa menetralisir racun ya atau virus itu. Kelapa hijau minum aja tiap hari bagi pasien COVID atau yang mau dites swab itu minum aja tiap hari kelapa hijau, insya Allah bagus. Kami ruqyah gitu. Betul. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Tanya Ustaz. Oh ya, Pak Ustaz Tahir mau bertanya, silakan Ustaz. Iya. Dari tadi pemaparan tentang pengobatan COVID itu, saya belum mendengar obat-obatan yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk pengobatan ini. Jadi, apakah memang tiap hari sudah rutin tentang misalnya mengkonsumsi habatus sauda atau minyak habatus sauda yang sekarang sudah dibikin kapsul ya. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah rutin sebenarnya tiap hari mengkonsumsi habatus sauda, minyak zaitun dan madu. Jadi alhamdulillah badan selalu sehat dan jarang sakit gitu. Tapi Allah untuk yang mungkin sekarang banyak yang kena virus karena virus corona ya yang positif itu wallahualam apa masih mereka sudah pada tahu atau belum tentang pengobatan dari Nabi SAW, yaitu pengkonsumsian khususnya dari mengonsumsi habatus sauda itu
madu, dan minyak zaitun. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya Ustadz, langsung aja jawab ya. Jadi di waktu Ana kasih tadi, Ana sebutkan kan tadi madu saya konsumsi. Madu Ana konsumsi rutin, termasuk apa tuh sauda. Cuma Ana pisah ya, Ana pisah karena kan Ana konsumsi obat juga. Jadi selisihnya paling nggak kan 1 jam 2 jam gitu ya. Nggak Ana langsung bareng gitu ya. Jadi itu. Ana alhamdulillah konsumsi rutin. Jadi saya khawatirnya kalau orang awam kadang-kadang kan lupa. Ya, kalau saya tetap memberikan informasi pengobatan Nabi seperti ini ya kan. Terus herbal-herbal yang terakhir-terakhir kayak kelapa segala macam itu adalah apa istilahnya pengobatan alamiah gitu kan yang ini. Terus kalau mau yang apa yang resep dokter pun Ana akan kasih karena itu mereka kan standar ini ya, standar rumah sakit. Pasien Anda rata-rata pasien rumah sakit ya kan. Kalau nggak mau minum obat rumah sakit ya nggak usah masuk rumah sakit. Itu Tat. Jadi artinya SOP rumah sakit akan harus mereka lakukan kan seperti itu. Dan alhamdulillah sih rata-rata sembuh dan keluar dari rumah sakit gitu. Itu tetap dalam hal ini ya Anda tekankan juga ya bukan Nabi itu ibarat paling utama itu. Cuma plus karena ini menyangkut COVID, Anda tambahin yang tadi itu kayak kelapa, pisangan itu kan juga bagus juga kan pisang kan buah yang sunnah juga kan pisang itu. Kalau daun akar kucing tadi sih, Ustaz? Oh iya akar kucing bukan ya. Saya kan mengatakan itu herbal yang murah bahkan gratis. Nggak perlu beli banyak, kita Ustaz. Ya. Iya banyak itu tanaman liar, tanaman liar di pekarangan di mana aja gampang di depan rumah saya tetangga saya kalau ketemu orang itu pasti lihat kumis kucing dia lihat akar kucing saya ngomong ini obat COVID nih saya buktikan insya Allah sembuh. Kumis kucing apa akar kucing? Akar kucing Afan akar kucing tadi. Anting-anting ya namanya juga. Ya betul anting-anting kalau orang Jawa bilang anting-anting. Anting-anting. Ya. Kayak rumput ya? Enggak, dia kayak bayam gitu bentuknya. Kayak bayam. Kayak bayam. Kayak bayam. Ustaz Sahrul itu menunjukkan tuh daunnya tuh. Iya, tadi Ustaz Sahrul tadi bawa daunnya. Iya. Ya, syukuran. Ustaz Sahrul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz, saya baru gabung. Tolong disimpulkan bagaimana step-step baik dalam ruqyah kasus-kasus COVID atau herbalnya tadi ya. Maksudnya poin-poinnya saja. Mungkin bentuknya terapinya itu seperti apa atau pada jam-jam tertentu ketika imunitas turun misalkan kita harus melakukan apa. Mohon maaf ini saya Bu Alia Ustadz mohon penjelasannya ini. Iya langsung saya jawab ya. Jadi gini, bagi pasien COVID yang pertama adalah kalau kita menterapi ya, antum menterapi ya rencana ya. Menterapi atau untuk diri sendiri? Menterapi ya? Menterapi, Ustaz. Menterapi ya, jadi menterapi. Jadi gini, menterapi itu yang pertama adalah pasien ini gimana caranya agar tenang. Karena rata-rata COVID itu menakutkan, itu aja. Bikin psikis dia itu harus tenang. Nah, kita bikin aja, saya biasa ngomong ke pasien, Bu, Pak, itu COVID tidak akan bisa mempercepat ajal kita. Dan orang pun sehat pun tidak akan memperlama ajal kita. Nah, pengobatan ada ikhtiar. Ini adalah ujian, saya bilang gitu. Nah, yang pertama, yang itu teknisnya ya adalah ya otomatis dia harus isolasi mandiri ya. Kalau di rumah, jangan sekali-kali berhubungan menyentuh, ya kan, pakai masker terus ya kan. Saya itu pisah kamar
pisah kamar mandi, pisah kasur ya, pisah termasuk kamar, pisah kamar mandi dengan istri. Kamar mandi dipisah, seperti itu. Makan harus benar-benar terpisah, makan. Itu, makan terpisah, piring terpisah, semuanya terpisah. Jadi piring ini khusus yang warna ini adalah piring saya. Itu, selama sakit loh ya. Itu, semuanya dipisah. Itu. Jadi itu, yang kalau di rumah, walaupun tetap aja istri saya positif kan seperti itu. Yang kena istri saya. Alhamdulillah 3 anak saya sehat. Itu. Jadi isolasi mandiri di rumah. Kalau isolasi mandiri kalau saran saya sebaiknya jangan satu rumah dengan keluarga. Itu ya. Kalau isolasi mandiri di rumah. Kalau di rumah sakit nggak apa-apa, tetap lakukan aja SOP rumah sakit. Yang pertama adalah saya sarankan meruqyah video call. Meruqyah video call itu. Ya kan kita kan nggak boleh datang ke rumah sakit kan, seperti itu. Meruqyah aja video call nggak apa-apa, paling sekitar setengah jam atau maksimal 1 jam. Jadi ya itu tadi kasih aja tauji ya kan, tazkiyatun nafs seperti itu. Ya kan. Saya biasanya ruqyahnya itu 3 tahap. Yang pertama ruqyah mandiri. Ya kan, setelah pembukaan saya coba untuk ruqyah mandiri. Ya kan, kita ada itu di tutornya itu saya nanti kirim ke Ustadz Mukhtar. Jadi pertama adalah membaca Bismillah 3 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali ya kan. Kemudian membaca Allahumma rabban nas seperti itu, kemudian membaca doa saya juga nggak hafal, ada yang ketiga yang doa satu nanti saya kirim ke Ustaz ini. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ditiup ke yang sakit. Kalau nggak bisa ditiup, kayak ini kan kalau COVID kan dada sama tenggorokan kan tempat virusnya, tempat sakitnya. Ditiup kalau bisa, kalau enggak ya kita tiup tangan. Itu seperti itu. Jadi baca Bismillah 3 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian baca Allahumma rabban nas itu dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi doa nanti saya kirim ke Ustaz Mukhtar. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baru ditiup yang sakit. Ya karena COVID kan dada, kalau susah ya pakai tangan aja diusapkan gitu. Nah, terus kita keluarkan penyakitnya, teknik mengeluarkan kayak teknik ruqyah standar itu kan kayak gini ya, batukkan, muntahkan gitu. Kalau pasiennya itu berat, misalnya pakai pernapasan, jangan suruh muntah karena nggak bisa muntah. Pasien yang berat itu nggak bisa lepas dari ini, akhi. Itu terutama yang kadar oksigennya 70%, 60% yang benar-benar berat. Itu nggak bisa. Dia bisa standar, kalau standar kita kan kadar oksigen kan 85 ke atas ya. Itu ketika pakai alat. Jadi jangan dipaksakan, antum copot Pak, copot, jangan. Itu malah dia akan sesak, kesakitan dia. Itu yang pertama itu ruqyah mandiri, yang kedua adalah ruqyah tazkiyatun nafs yang memaafkan itu. Nanti saya kirim juga ke Ustadz Mukhtar. Jadi, ya Allah, jika seandainya sakit saya karena sakit hati, karena tatapan si fulan, karena perkataan si fulan, saya ridho ya Allah. Saya maafkan si fulan karena Engkau lillahi ta'ala. Sembuhkan semua penyakit ya Allah. Itu kita sebutkan semuanya, termasuk orang terdekat kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang yang memusuhi kita. Mungkin kita siapa ini orang yang kita sakit hati atau dia sakit hati kita. Kalau kira-kira menurut kita dia sakit hati kita sebutkan aja. Atau mungkin orang yang maafan juga ya, orang yang mungkin utang nggak bayar ke kita mungkin dongkol ya udah sebutkan aja. Itu kan penyakit-penyakit hati yang masih ada dalam tubuh kita. Nah, kita jelaskan ke pasien bahwa Bapak Ibu harus ikhlas gitulah terhadap semua dosa atau kesalahan yang mungkin pernah dilakukan terhadap kita. Kita jangan sampai ada dongkol itu tazkiyatun nafs. Itu saya suruh. Itu biasanya itu juga banyak muntahnya itu ketika anak terapi yang kedua itu. Nah, yang terakhir baru ruqyah masal, baru kita bacakan ayat-ayat ruqyah gitu. Seperti itu, Pak, kalau untuk ruqyahnya lah. Kalau untuk tekniknya tadi yang dikatakan Ustaz Tauhir tadi ya tetap kita madu, habatus sauda, terus makan pisang, minum kelapa hijau seperti itu, akar kucing ya kan seperti itu. Sama kalau mau imunitas vitamin lain monggo. Asal jelaskan kehalalannya seperti itu. Terus jangan lupa juga olahraga. Ini penting olahraga. Olahraga ini walaupun anak ketika sehat malah jarang olahraga, tapi ketika sakit
Karena semangat olahraga kan pakai irama sautul haroka seperti itu. Ya kan jingkrak-jingkrak gitu. Nanti anak kirim video YouTube anak ketika olahraga itu. Jadi itu kita bikin happy aja. Seperti itu, Itu mungkin dari Ane. Mungkin Ustaz selalu bisa menambahkan. Alhamdulillah sih positifnya, pengaruh positifnya luar biasa. Pasien anak nanti ketika anak rukyah, ya nggak lama, 2 hari, 3 hari dia mengabarkan, alhamdulillah sudah negatif Pak, terima kasih, itu rata-rata gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, sudah. Iya, baik. Ini akar kecil. Sahabat semua, dalam rukyah di zaman pandemi sekarang, terutama kita harus tentukan lokasi rukyah. Jadi diharapkan tempat rukyah yang massal ataupun yang kita berdua bertempat itu tidak menggunakan AC, tidak menggunakan kipas angin. Jadi kita udaranya ini adalah udara bebas gitu. Kalau bisa langsung nguap ke atas tanpa ada yang menahan berdarah. Nah, kemudian kita mengutamakan keselamatan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita terutama harus baca doa perlindungan. Dan kalau kita sudah baca doa perlindungan, kita harus yakin seutuh-utuhnya, yakin tidak ada keraguan. Dengan doa perlindungan kita tidak akan terkena dengan hal yang membahayakan diri kita. Kita harus yakin. Kalau kita sendiri nggak yakin dengan doa perlindungan kita, ya kita harusnya tidak. Kita harusnya tidak rukyah karena membahayakan diri sendiri. Nah, kemudian untuk keselamatan yang dari kesehatan, saya sendiri mencari hal yang tidak mengeluarkan uang, yang tidak perlu beli, misalkan akar kucing ini. Akar kucing ini tidak mengeluarkan uang 1 sen pun gitu. Dan mohon maaf saya tidak mempromosikan habba sauda, minyak zaitun, karena yang saya temui itu orang-orang yang sakit, yang gejala-gejala COVID itu banyak kan adalah tukang ojek atau kerja-kerja yang serabutan, yang dia tidak mempunyai uang untuk membeli obat. Dan saya sendiri sebenarnya suka dagang herbal juga, tapi dengan kondisi yang kayak sekarang ini, pikiran saya adalah bagaimana bisa membantu seringan mungkin gitu. Kalau perlu gratis gitu. Kita carinya hebat yang tidak perlu biaya dan banyak dicari di mana-mana. Akar kucing ini bentuknya. Gitu. Akar kucingnya udah layu. Tadi sambil di karangan. Gitu. Jadi kita gunakan akar kucing. Sehari-harinya kita harus membersihkan mulut, gitu, tenggorokan kita dengan punya akar kucing. Tadi ada yang menanyakan bagaimana caranya menggunakan akar kucing buat gurah. Dan biasanya kalau Ustaz Samsu sebelum dia di swab itu ada 2 hari hidungnya digurah pakai akar kucing. 2 kali. Ya, ada 2 kali, 2 malam maksudnya menggunakan akar kucing. Jadi saya menggunakan 3 lembar daun akar kucing. Dibersihkan dulu. Nah, kemudian kita menyiapkan air. Airnya kebanyakan ya, saudara. Jadi banyakkan. Jadi kita daunnya ini kalau bisa airnya udah matang, karena nanti prosesnya akan masuk ke hidung sama tenggorokan kita ke saluran dalam. Jadi kita menggunakan daun ini, kita masukin ke dalam plastik tutup begini aja, sederhana. Kemudian kita becek-becek. Iya. Kalau bisa dihaluskan pakai ini, pakai ulekan gitu. Pakai diulek kayak ulek sambal bisa gitu, lebih gampang. Cuman ini sederhananya aja untuk contoh. Ulek obat ada kan? Iya. Gini. Nah, kemudian ini udah hijau. Airnya udah hijau. Nah, setelah hijau, setelah airnya ini, kita bisa gunakan sedikit, dilancipkan gini, diteteskan. Minyak aja. Iya, airnya aja. Jadi para Ustaz,
airnya aja yang kita teteskin kayak hidung daunnya tidak ikut gitu. Pakai pipet, pakai drop bayi yang bakal tetes bayi ya bisa pakai pipet, itu bisa ditetesin. Pakai kapas atau pakai tisu juga bisa, tisunya dibikin melinting panjang dimasukin ke hidung juga bisa gitu. Jadi caranya sangat mudah, gampang ditiru. Tapi sakitnya luar biasa. Tapi yang harus dirasa apa namanya, yang harus diwaspadai Panas. Iya. Panas. Nggak sakit tapi panas hidung. Luar biasa. Iya, itu saya minta maaf juga pada pasien yang merasakan panas, yang merasa perih. Sebenarnya hidungnya itu dalam kondisi bakteri ini udah banyak, sehingganya di situ ada pembusukan. Di situ semacam ada luka yang tidak dirasa, jadinya mampet, meradang. Sehingganya setelah dia meradang, penciuman tidak ada. Karena hidungnya yang di dalamnya menjadi infeksi, iritasi, dan menjadi meradang, tersumbatlah hidungnya. Dengan obat ini ternyata perih, panas, dan tersedak luar biasa gitu. Berarti 3 menit. berarti di situ banyak luka di hidungnya. Obat ini dari sederhana. Jadi obat ini mengobati dalam waktu 2 menit perihnya. 2 menit perihnya, habis itu sehat insya Allah. Sinus juga bisa. Iya, jadi bisa buat sinus gitu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktu yang lain? Waktu tinggal 5 menit lagi. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Betul Ustadz. Ayo Ustazah. Ini yang saya tanya tadi kan hanya daunnya, akarnya bagaimana? Kalau pas direbus itu apakah dengan akarnya? Makasih. Dengan akarnya. Semuanya. Kita menggunakan akarnya, maaf nih, akarnya ada tanahnya. Jadi akarnya dipatah-patahin ini aja, dibersihkan, dan kita menggunakan semuanya, akar, batang, dan daunnya gitu. Dipotong-potong boleh, gitu, supaya tidak memenuhi panci. Gitu. Jadi semuanya. Dan kami menggunakan kalau kita dalam sekeluarga untuk 4 orang, kita menggunakan 2 pohon. 2 pohon nakar kucing kita rebus dan kita minum sekeluarga. Itu udah cukup. Ukuran 20 cm, 30 cm. Ukurannya 30 cm ukuran di sini. 30 cm, 2 pohon untuk airnya 6 gelas. Jadi jadinya 15 seharian. Seharian kita minum itu sekeluarga. Alhamdulillah kami bebas dari COVID. Apa itu daun apa namanya? Akar kucing ini mau pengen dipotong. Oh, yang digerakin dulu. Ada nanti contohnya nanti. Oh, Iya, iya. nanti saya kirim. Jangan mau dipotong dulu. Boleh dicampur dengan yang lain. Boleh. Dicampur dengan madu, dicampur dengan apa? Catat nomor HP saya. Saya mencampur dengan daun bidara. Jadi saya tambahkan daun bidara juga. Sama istri juga ditambahin serai, ditambahin kudu. Jahe, kunyit. Iya begitu, empon-empon ya. CN. Sama istri ditambahin juga jahe, serai, dan saya tambah mengkudu. Jadi tambah enak. Ustaz Samsu udah pernah minum kudu langsung di rumah saya. Tadi beliau kalau saya kasih mengkudu nolak, lihat aja udah mengkudu, nggak mau bayangin baunya. Pas ke rumah, beliau lagi bekam di rumah, saya kasih itu hebat. Padahal itu mengkudunya 2 loh. Sedangkan kucingnya pengen dipotong. Oh iya baik. Nah ini. Nanti anak kasih juga gambarnya tanaman aslinya di tanaman biar tahu kalau nyari oh ini ya. Nanti anak kirim. Ini yang Anak kirim. Kirim WA aja Ustaz. Iya, nanti anak kirim ke Ustadz Mukhtar nanti ya, ke admin. Ya, Nanti anak kirim. Ya. Jangan lupa ya kasih gula ya biar enak gitu atau madu. Ya, jadi jangannya kepahit-pahit gitu ya. Rasanya nggak nyaman. Kalau anak anggap aja kayak teh itu, teh manis gitu. Saya kasih gula atau madu gitu. Oh. Assalamualaikum. Oke, apa masih ada lagi? 2 menit lagi. Baik, kalau nggak ada, saya serahkan kepada Mas lagi, Ustaz Mukhtar. Tafadhol Ustaz.
Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ya acara hari ini, bincang-bincang COVID ini, dan alhamdulillah pematerinya ada Ustaz Samsul dan Ustaz Samsul yang memaparkan dengan sangat detail sekali tadi tentang bagaimana penanganan terhadap COVID-19 ini. Dan ini juga seperti dinyatakan di awal sekaligus uji coba dari peserta ujian aksi. Jadi kalau yang tadi Pak Yulianto bertanya kan istilahnya bukan peserta, sekaligus disampaikan saja. Ini juga uji coba bagi peserta ujian aksi. Jadi di Ruqyah itu ada asosiasi sebagai payung hukumnya yang bernama Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Dan kebetulan ketuanya ada Ustadz Ahmad Junaidi dan saya dengan Ustadz Abu Hana diamanahi di humasnya. Jadi kita sedang akan mengadakan ujian sertifikasi. Jadi nanti yang sudah lulus ya mendapatkan kartu anggota dan sekaligus ya ada 2 ujian nanti ya, ujian sertifikasinya ada ujian lisan dan ada ujian tulisan gitu. Maksudnya ujian lisan mungkin dilihat bacaan tilawah Qur'annya, kemudian diperlihatkan juga bagaimana selama ini cara ngeruqyahnya seperti apa. Kemudian ada juga tes-tesnya. Jadi yang ikut ujian juga enggak semuanya 100% lulus, enggak juga gitu kan. Jadi hati-hati, siap-siap aja. Ada yang lulus, ada yang enggak maksudnya. Tapi tetap yang paling diutamakan ya tetap bagaimana karena ruqyah ini adalah terapi Al-Qur'an, jadi tetap yang punya pengaruh paling besar ya diantaranya bagaimana tilawah Al-Qur'annya gitu. Entah itu tajwidnya, makhrajnya, mungkin nanti ditambah dengan keilmuan-keilmuan lainnya tentang ruqyah, ketauhidan dan lain sebagainya. Sudah cukup mungkin ya. Tadi juga sebenarnya sudah insya Allah berjalan baik ya. Jadi peserta yang akan ikut ujian sudah bisa nanti mengikuti ujian arsy dan insya Allah mudah-mudahan sudah terbiasa dengan aplikasi Zoom ini. Adapun nanti materi-materi yang tadi disampaikan termasuk ringkasan ini nanti saya share di grup peserta ujian. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.